Halo pemirsa, selamat datang di program Ulem atau Ulas Film. Jadi di video kali ini, saya mau mengulas film keren nih dari Korea Selatan yang bertajuk Space Sweepers. Mungkin buat kalian yang pecinta drakor nih, wajib nonton. Dibintangi oleh Song Joong Ki, film garapan sutradara Jo Sung Hye ini menguasai tangga film Netflix nih, dan ini merupakan film Korea pertama kalinya yang bertema luar angkasa. Langsung aja, tanpa basa-basi kita ulas filmnya. Jadi film itu ceritanya ada di masa depan, di kehidupan pada tahun 2092, di mana konon katanya bumi itu tidak layak lagi untuk dihuni oleh manusia. Makanya dengan kecanggihan teknologi pada masa itu diciptakanlah pemukiman di orbit baru oleh orang yang terkaya di dunia, yaitu James Sullivan. James Sullivan berusia 152 tahun yang menciptakan surga angkasa bagi masyarakat. Dan James Sullivan adalah seorang ahli fisika dan teknologi. Orbit yang diciptakan Sullivan sebagai pendiri UTS memiliki penghijauan yang sangat segar dan udara yang sangat lebih bersih daripada bumi. Susahnya mencari uang pada masa itu membuat banyak orang memunguti dan memperebutkan puing-puing sampah luar angkasa yang harganya cukup bernilai tinggi, termasuk Taeho, sang pilot, Kapten Jang, Park, operator mesin, dan Boobs, robot pintar seperti manusia. Menggunakan pesawat luar angkasa yang canggih bermerek Victory. Ketika mereka mendapatkan puing dari hasil rebutannya, puing itu dijual ke tempat pengelolaan limbah distrik UTS milik Sullivan. Tidak sebanding pendapatannya dengan biaya perawatan dan reparasi pesawat hebat Victory membuat Taeho, Park, Boobs, dan Kapten Cantik Jang harus ekstra mencari cara bagaimana bisa mendapatkan uang yang banyak. Ditambah lagi hutang-hutangnya yang menumpuk, sampai-sampai mereka berjudi, tetapi hasilnya nihil. Dan ditambah lagi apesnya mereka, pengelola atau bendahara yang memegang uang di Victory kabur membawa lari uang-uang hasil jeripayah kru pesawat Victory, membuat situasi menjadi kacau. Taeho tiba-tiba menemukan seorang gadis kecil misterius saat sedang mereparasi pesawat. Ketika ditelusuri oleh kru pesawat, ternyata gadis kecil itu katanya adalah robot bom hidrogen yang 3 tahun lalu memakan banyak korban. Ketika mereka tahu hal tersebut, gadis kecil itu menjadi sosok menakutkan di pesawat Victory, khawatir akan meledak. Taeho mencari identitas dari petunjuk yang ada di dalam tas gadis kecil itu, mencari kontak keluarganya yang diharapkan anak itu bisa ditebus dengan uang. Ketika ada yang mau tebus anak itu, Taeho, Park, Boobs, dan Kapten Jang merencanakan pembagian hasil dari tebusan anak itu. Penebusnya menawarkan nilai tebusan yang fantastis. Sayangnya, transaksi tebusan mereka gagal karena anak kecil itu kabur. Uang yang diharapkan menjadi batal diterima oleh awak pesawat Victory dengan hilangnya anak tersebut, membuat kacau situasi klub malam tempat COD-annya. Jadi peperangan antara penyusup dari UTS dan awak Victory. Canggihnya anak tersebut bisa menahan tembakan dan ledakan dari musuh. Beruntungnya, robot nano atau gadis kecil tersebut yang bernama Dorothy atau Konimna bisa balik lagi bersama Victory. Taeho masih belum bisa berdamai dengan Dorothy atau Konimna karena tidak jadi mendapatkan uang tebusan. Kehebatan lain dari Dorothy ternyata bisa mensuburkan pohon atau tumbuhan yang sudah mati. Tumbuhan tomat yang sudah mati di dalam pesawat Victory itu tiba-tiba berbuah sangat banyak. Lalu Taeho dan Dorothy menjual tomat-tomat tersebut kepada pekerja pabrik di luar angkasa tersebut. Dorothy penasaran dengan Taeho, kenapa ia judes dan menakutkan. Saat Dorothy curhat dengan Boobs sang robot, Boobs menceritakan masing-masing temannya bagaimana latar belakang anggota tim Victory. Singkat cerita, Taeho dulunya merupakan bagian dari tentara UTS. Karena istrinya tewas tertembak saat menggendong bayi yang merupakan anak dari Taeho di sebuah pesawat yang dianggap ilegal oleh UTS, Taeho tidak ingin lagi menambah korban tewas saat Taeho bertugas, sehingga itu membuat Taeho dipecat oleh Sullivan dari UTS. Taeho jatuh miskin dengan anak sematawayangnya yang bernama Sunny. Bertahun-tahun hidup gelandangan sampai di saat Taeho sedang sibuk berjudi, tiba-tiba ada serangan meteor yang membuat terpisah Taeho dan anaknya.
Hingga kini, Taeho masih mencari anaknya, Sunny, yang belum tahu di mana keberadaannya, entah masih hidup atau sudah meninggal. Saat Taeho meminta bantuan dari tim SAR UTS, Taeho dimintai uang yang besar untuk biaya operasional mencari Sunny. Fakta baru yang didapat tim Victory dari kelompok rubah hitam, ternyata Dorothy atau Konimna mempunyai penyakit sekaligus keajaiban yang bisa menghijaukan dan mensuburkan tanah yang tandus, menjadi penghijauan dan kebersihan udara. Ternyata itulah yang membuat Sullivan atau pendiri UTS sangat nafsu ingin merebut Dorothy dari tangan Victory. Karena ingin mensukseskan program surga di luar angkasa, ciptaannya, dan ingin melenyapkan bumi. Dorothy adalah satu-satunya harapan bumi kembali pulih. Karena bisa juga membuat tumbuhan yang tidak berbuah menjadi mekar dan berbuah. Terungkaplah kebusukan Sullivan yang katanya ingin menyelamatkan umat manusia. Ternyata Sullivan ingin menghancurkan bumi yang diperkirakan sekitar 300 miliaran orang tewas akibat bom hidrogennya. Peperangan terjadi antara tentara UTS dan tim Victory yang berkoalisi dengan kelompok rubah hitam untuk merebut Dorothy atau Konimna, si gadis kecil ajaib. Di mana Konimna nyaris direbut oleh UTS, tetapi Victory berhasil merebutnya kembali. Kejar-kejaran pesawat di luar angkasa terjadi. Puluhan roket terus menghantam pesawat hebat Victory, yang membuat pesawat itu rusak dan hampir jatuh. Tetapi bisa berfungsi kembali ketika Dorothy mengeluarkan kekuatannya. Baru sempat senang pesawat Victory berfungsi lagi. Tiba-tiba Dorothy mati suri, yang membuat tim Victory panik. Setelah itu, Dorothy dipertemukan dengan ayahnya. Tapi tim Victory tetap kekeh dengan tebusan yang dimintanya. Saat Dorothy senang dan semua bahagia melihat pertemuan Dorothy dan ayahnya, tiba-tiba tentara UTS kembali datang bersama Sullivan. Dengan keji, UTS membunuh kelompok rubah hitam dan ayahnya Dorothy. Setelah semua dilumpuhkan UTS, Dorothy diambil oleh UTS untuk kesuksesan program membuat orbit barunya Sullivan, si manusia serakah, dan menambahkan uang tebusannya kepada Taeho. Setelah Sullivan memberikan uang ke Taeho, Sullivan berencana ingin membunuh tim Victory dan tetap melenyapkan bumi. Pembagian uang direalisasikan, tapi tim Victory tidak ada selera seperti pertama kali yang nafsu sekali dengan uang. Mereka menyuruh Taeho saja yang mengambil uangnya untuk menemukan putrinya. Setelah Taeho memberi uang ke tim SAR UTS untuk biaya operasional pencarian putrinya, Taeho kembali lagi kepada Victory untuk menggagalkan rencana akal licik Sullivan dan merebutkan kembali Dorothy dari tangan UTS. Peperangan kembali terjadi dengan tingkatan yang sangat parah. Karena bom diaktifkan, jatuh bangun luar biasa tim Victory memperjuangkannya. Hingga akhirnya tim Victory merelakan nyawanya untuk meledakkan bom hidrogen yang jauh dari bumi agar tidak mengenai bumi. Tetapi ternyata, kehebatan pesawat Victory sangat luar biasa, karena pesawat Victory ternyata tidak bisa dimusnahkan. Akhirnya Taeho bisa bertemu putrinya walaupun sementara, dan di alam lain berkat bantuan dari teknologi otak robot nano Dorothy. Boop sang robot juga bisa mewujudkan mimpinya, telah berhasil cangkok kulit manusia hingga menjadi seorang gadis cantik. Gimana? Keren gak tuh pemirsa Ulem? Lebih keren lagi kalau kalian nonton di Netflix. Dijamin bakal gregetan deh nontonnya. Terima kasih yang udah sempetin nonton ulasan saya kali ini. Kalau mungkin ada yang kasih saran bisa komen di bawah ya.